untuk mengidentifikasi dari sebuah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh baik guru, karyawan, dan lain sebagainya. Karena memang banyak kepentingan yang lebih penting untuk dilakukan oleh guru ataupun tenaga pendidikan, sehingga dari pernyataan-pernyataan itu maka pertama karena ini adalah sesuatu yang sama-sama menguntungkan biasanya kasus yang seperti ini kesulitannya adalah untuk menerima konsekuensinya, sehingga sulit dirasakan untuk mengambil yang satu dan melepaskan yang satu. Nah, sulit gitu kan. Kemudian tantangannya adalah yang paling berat adalah dalam pengambilan keputusan itu memang harus melibatkan orang lain gitu. Karena dalam hal tertentu ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya rahasia. Ini yang paling berat tantangan. Banyak sekali, terutama kita bisa memilih dan memilah hal-hal yang paling efektif dan efisien tentang sesuatu yang dipilihnya. Nah, gitu. Kita ambil salah satu contoh yang paling ringan adalah memberikan izin kepada guru, yang guru itu ada dua pilihan. Dia minta izin untuk mengurus anaknya yang sedang sakit, sementara guru harus ceklok. Maka dua pilihan ini, kalau dia tidak ceklok, dia akan dikenakan sanksi. Ini orang. Apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Nah, langkah-langkah yang paling awal yang saya kerjakan, saya cari dulu akar permasalahannya. Jadi saya kenali dulu apa yang membuat mereka saling bertentangan. Setelah kita tahu sebab musababnya mereka bertentangan, kemudian kita menggali lagi siapa saja yang terlibat di situ. Karena mohon maaf, biasanya di satu institusi itu kan ada teman-temannya, di belakangnya ya, Bu, ada ya katakanlah ekstrimnya provokator lah. Yang sebenarnya mereka itu bukan pelaku, tetapi ikut menghangatkan atau memanasi ya. Bu. Langkah selanjutnya saya turun ke lapangan, saya cari fakta yang sebenarnya terjadi. Fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi kondisi eksis di lapangannya ini existingnya bagaimana? Siapa yang mulai berbicara siapa? Disampaikan kepada siapa? Menyebar kemana? Nah, itu mungkin saya cari kondisi di lapangan yang sebenarnya. Setelah itu saya panggil kedua kelompok itu, kemudian saya beberkan. Bapak Ibu, ini sebenarnya kita kan satu tujuan loh sebenarnya. Akar permasalahannya kan ini. Setelah saya kaji, saya dudukkan bersama, diambil solusi-solusi, kemudian diajak musyawarah, kemudian sama-sama merumuskan. Ibu, musyawarah dengan itu ya. Apa solusi dari permasalahan ini? Kelompok A katakanlah maunya apa, kelompok B maunya apa. Mari sama-sama kita turunkan ego masing-masing supaya ada titik temunya. Dalam mengambil keputusan, saya selalu melakukan beberapa ujian artinya saya ini di lapangan saya bekerja. Kemudian ujian ini atau katakanlah observasi ya. Di lapangannya seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi yang sebenarnya itu apa.
dan selalu saya melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama, ini sesuai apa tidak dengan aturan yang berlaku. Artinya Jadi ya, legalitas, uji legalitas misalnya, ya, Bu, ya? ya, legalitas. Misalnya begini Bu, ada kasus memangkas rambut katakanlah, ini oleh pihak kesiswaan. Ketika dia melakukannya dengan penuh kasih sayang, penuh arahan bahwa kita berada di sekolah itu supaya rapi, bersih, dengan penuh merangkul anak-anak, tidak dengan kekerasan, ini sudah boleh mereka lakukan. Tapi kalau main coak-coak, misalnya katakanlah dengan bully, dengan katakanlah body shaming, katakanlah dengan kata-kata yang menyakitkan, baik bully lisan maupun bully ini ya, bully fisik, ya. itu sudah tidak sesuai dengan legalitasnya. Artinya si ibu sendiri pun mungkin bisa nanti terbentur kepada legalitas. Nah yang kedua, kepada norma ya. Iya Bu. Kalau norma itu masih wajar, masih sesuai dengan norma ataupun etika, dia lakukan. Tapi kalau sudah menyalahi dari norma ataupun aturan-aturan yang secara tidak tertulis mereka langgar, akan saya tegur juga. Nah, kemudian regulasi yang ada sesuai apa tidak dengan tata tertib. Kita kan ketika penerimaan siswa baru, kita sudah membuat tata tertib. Ketika tata tertib itu dilaksanakan dan dengan tepat kita merangkul anak-anak untuk melaksanakan tata tertibnya, silakan, kenapa tidak, lanjutkan. Yang tidak boleh di sini adalah ada kekerasan, ada bully, ada perundungan ketika kita menegakkan kedisiplinan. Kan pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di Lima Etika? Iya, terima kasih Bu Dewi. Jadi kalau dari semua yang saya uraikan dan semuanya terjadi pada saya ketika melakukan kepemimpinan memanajerial sekolah, yang saya petik, tidak ada sesuatu hal yang tidak menimbulkan masalah. Pasti akan ada. Masalah pasti ada. Akan tetapi tetap kita gali akar rumput permasalahannya ini sebenarnya apa. Diidentifikasikan. Kemudian berikutnya kita duduk bersama. Cari solusi, menurunkan ego masing-masing supaya terjadi titik temu penyelesaiannya. Kemudian jangan kita berdiri sendiri. Kita harus merangkul pihak orang tua, masyarakat tempatan, pemangku kebijakan setempat. Kita harus selalu berkomunikasi. Insya Allah selalu ada yang tidak terpikirkan oleh kita. Mereka Prosedur seperti apa yang dilakukan, Pak? Iya betul. Biasa kita Iya. 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 barangkali terstruktur jadwal itu adalah pekerjaan harian kita dan itu memudahkan cara kita mengelola sesuatu. Jadi memang kebiasaan yang pernah Di sekolah. kita diskusikan, ada soal, kemudian langkahnya itu harus Oh, tahu apa, terstruktur ya, yang Pak. tanya apa, ya selalu terjadi itu. Oh. Penyelesaiannya kayak apa? Oh iya. Jadi ada Rumus, iya biar masuk, prosedurnya ya, Pak ya, ada. yang menata pikiran saya selama menjadi pemimpin di sini. Sekolah, Dari keilmuan kita ya. barangkali budaya teman-teman yang kebiasaan lama itu Budaya atau kebiasaan lama ya, Pak ya. kebiasaan lama, mereka tidak terpola, mereka tidak terstruktur, jadinya merubah ke yang pola ini butuh waktu. Kita coba pola ini, ya alhamdulillah Efektif ya, Pak. semua teman-teman hadir dan iya mereka paham sehingga penyelesaian Dalam hal dilema etika.
banyak sekali. Iya, Pak. Pertama, di itu memang dikatakan susah ya susah, ya mudah ya mudah. Ya, ya. Dinamis, punya skill ya, Pak ya. Ini yang memang berdasarkan pengalaman, Mm-mm. yang paling penting itu adalah musyawarah mufakat tadi. Iya, iya. Jadi teman-teman ini kita ajak bermusyawarah apa permasalahan, mereka merasa terlibat, Iya, iya. mereka merasa memiliki. Mm-mm. Ketika ada masalah, semua tahu, Mm-mm. dan kebersamaan disitulah yang Oh, yang paling utama ya, Pak ya. Iya, iya.